Waktu itu awal-awal itu aku kepengen coba jadi penumpang. Oke. Aku pengen merasakan sejauh mana atau sebetulnya pelayanan Rosalia Indah, dunia bis-bisan itu seperti apa. Ini ruangan apa nih, Dim? Ini salah satu ruangan ballroom, Mas. Ballroom. Jadi ini lagi ada pelatihan pramugara-pramugari. Oh. Ya. Selamat siang, maaf mengganggu. Selamat siang semuanya. Kita kedatangan tamu terhormat hari ini, Mas Sani dan rombongannya, Pak Sani dari Perpals TV. Ini pelatihan pramugara-pramugari. Siap. Kita ada berapa orang ya? 11 orang. 11 orang, ini baru pelatihan hari kedua ya, hari kedua. Selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Jadi termasuk pelatihan in class, terus kemudian praktek. Terus habis praktek nanti OJT, jadi mereka tetap diawasi sama mentor sampai nanti mereka selesai gitu. Teman-teman Perpals 1 bulan training mau jadi pramugara dan pramugari Rosalia Indah. Saya mau kuliah penataran P4-nya cuma seminggu loh, Mas. Ya kayak gini jadi kualitas ya. Ya, jadi ini Mas Dimas sampaikan tadi, ini teman-teman yang sedang dalam proses training. Mbaknya dari instruktur. Kalau Masnya? Saya full trainer, Pak, dari training center. Dari training center. Udah ada training center loh. Jadi ini kan menjawab kualitasnya Rosalia Indah, ya kan? Semangat ya. Ya, semoga menjadi pelayan masyarakat yang baik. Amin. Doa payung Rosalia Indah. Oke? Oke. Tangannya gini. Satu taruh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gas ya. Oke? 1, 2, 3, gas. Hai Dim. Wah, luar Apa kabar? biasa. Apa Sehat? kabar? Sehat. Teman-teman Perpals, kita sudah bareng sama Mas Dimas. Adimas Rosdian. Bener kan? Betul. Berarti jadi kakak nggak salah ya menyebut nama adik. Nah, jadi Mas Dimas ini direktur Rosalia Indah yang membawahi transport ya. Transport. Ya, Rosalia Indah apa? PT-nya? PT Rosalia Indah Transport. Rosalia Indah Transport. Jadi operasional Rosalia Indah Transport. Jadi inilah figur the man behind the scene, bukan the scene, the man behind Rosalia Indah. Dim, terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya dengan tim sudah diterima Siap. di Rosalia Indah. Akhirnya terpenuhi karena banyak teman-teman yang kapan Om ke Rosalia Indah. Sama Pak Roso, sama Mas Dimas nih, alhamdulillah hari ini kemarin dengan semua kesibukan satu sama lain, saya ada waktu, Mas Dimas padat, Mas Dimas longgar, saya padat, nih alhamdulillah udah ketemu nih, dan sama Pak Roso juga kita sudah ngobrol. Jadi sekarang kita ngobrol sama Dimas sebagai yang menjalankan operasional Rosalia Indah Transport. Gimana kita ngobrol? Sambil duduk. Santainya di sini ya. Ya, oke, dosa yang ini santainya di sini. Siap. Ah. Kita sambil menikmati keramaian Ya, sambil menikmati penumpang. Rosalia Indah yang mulai mau berangkat ini. Ya. Oke. Teman-teman Perpals, kita sekarang berada di ruang tunggu eksekutif. Ya.
Ya, ruang tunggu bisa dibilang begitu. Ruang tunggu eksekutif Rosalia Indah kantor pusat Palur, di mana ruang tunggu ini memang dibikin sedemikian rupa untuk kenyamanan penumpang, calon penumpang yang menunggu persiapan bus berangkat. Perlu saya sampaikan di Perpals TV ini, Rosalia Indah ini salah satu ya, Palur ini ya, kantor pusat Palur ini salah satu yang mendahului membuat konsep ruang tunggu yang seperti lounge ya, kalau nggak salah Mas 2005-2006 waktu itu. Nah, jadi ini dibikin sama ayahnya Mas Dimas, Pak Roso, sebagai founder dan presiden director PT Rosalia Indah Express. Rosalia Indah Transport. Rosalia Indah Transport. Aduh, aku kebawa yang paket nih. Rosalia Indah Transport, di mana konsepnya adalah pelayanan is the first. Jadi memang yang saya tahu dan kita sama-sama lihat, Rosalia Indah ini sangat concern terhadap pelayanan. Nah, Dimas selaku ya generasi kedua kan, the next generation PO Rosalia Indah ini, Dimas juga lulusan dari salah satu universitas di negeri seberang, ya kan gitu. Nih Adinda ini lulusan negeri kanguru ini teman-teman. Nah, waktu itu kuliahnya apa, Dim? Kuliahnya manajemen. Oke, masuk berarti. Ngurusin duit. Nah, manajemen di sana lulus, Dimas pulang, mulai join. Oke Mas, ini di sini agak kurang nyaman karena kita ngobrolnya jadi agak berisik karena memang ya ini lagi perbaikan di sana sini, itu lagi ada perbaikan atap, terus ya kita lagi ada perbaikan aja kantor. Oh iya, kita ini mulai dimigrasi ya, ke pool baru ya. Betul. Jadi ini nanti mau dialih fungsikan untuk khusus tempat pemberangkatan ya, Dim. Betul. Jadi teman-teman Perpals, kita saat ini di kantor pusat Rosalia Indah ini, dulu kan di sini semua aktivitasnya, perbaikan bodi, perbaikan engine, gudang spare part, ya untuk pemberangkatan kan gitu, Dim ya. Ini per 1 bulan yang lalu, alhamdulillah garasi yang baru udah dialihkan ya, Dim ya. Ya, khusus untuk yang perbaikan perawatan bus itu di sana. Oh, jadi gitu. Ya ini sudah akan di layout ulang bekas tempat yang kemarin, nanti diharapkan ini menjadi lebih nyaman lah pelayanannya. Gitu ya, Dim ya. Betul. Ya. Nah, Dimas pulang, berarti Dimas secara official join di Rosalia Indah tahun berapa? Tahun 2010 Mas. 10? 2010 akhir, jadi masuk ke 2011. Oke. Januari 2011 lah itu. Januari 2011 official join di Rosalia Indah. Nah, jadi mulai dari situ mulai mulai berinteraksi lah ya. Betul. Mulai masuk. Tapi waktu sebelum kuliah di seberang itu, cilianmu wis dunia nih kita. Iya. Dolanannya yang neng pool toh? Iya. Yo, anak pool juga teman-teman. Oke, Dim. Nah, ini di sini kan kita sebagai anak muda nih, the next generation ini kan orang bilang wah enak, udah ada, udah punya, udah. Nah, tentu ini biar juga teman-teman Perpals ini bisa mendapat, menurut Mas, mendapat inspirasi lah ya. Harapannya mendapatkan inspirasi dan juga tahu what is and what for, what kind and everything. Jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan kan gitu, Dim. Nah, Dimas pulang dari negeri seberang, kuliah terus join bersama Bapak, tentu kan dalam proses didampingi Bapak atau mendampingi Bapak dulu kan itu. Gimana waktu itu pertama nyemplung ke manajemen PO transportasi darat nih? What do you think? Apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan dulu? Iya Mas, jadi memang waktu itu 2011 Januari itu
masuk, lulus waktu itu 2010, terus 2011 diminta bapak pulang, langsung ke sini. Waktu itu aku sempet tanya, Pak boleh nggak kerja di luar dulu gitu. Beliau ngomong, lah iki wis akeh gawean kok, mbok wis langsung gitu. Nah beliau menyampaikan seperti itu. Oke. Nah terus waktu itu ya sudah, saya siap masuk ke sini. Nah awal-awal masuk itu terus terang saya buta mas. Buta itu saya nggak tahu sama sekali mengenai bis-bisan. Ya memang dari kecil saya sering ikut bapak kebul ngeliat, tapi kan waktu itu nggak ngeliat kerjaan mas. Oh iya. Waktu itu kan sekedar, sekedar ngeliat. Betul, cuman ngelihat, main-main. Ya, waktu itu anak kecil nggak mikir kalau meneruskan usaha itu kan nggak mikir. Waktu itu terus terang saja. Tapi waktu 2011 itu beliau sudah langsung minta saya pulang terus untuk ikut bantu. Nah awal-awal itu ya kalau ditanya bis apa ya cuman tahu secara ini aja, secara garis besar idealnya seperti apa gitu. Nah itu juga ya namanya anak baru mas, anak baru yang merasa udah kuliah, merasa idealisnya tinggi waktu itu. Jadi waktu awal-awal itu juga coba A, coba B, coba C, coba D, itu juga ya coba-coba gitu lah waktu itu. Tapi apa ya yang bikin Dimas menyadari ternyata dunia kuliah sama dunia kerjaan itu beda gitu loh. Dunia kerjaan tuh nggak seperti apa yang di apa ya sepenuhnya kuliah gitu loh. Jadi memang di dunia kerjaan ini kita betul-betul harus tahu lebih dalam lagi, harus tahu lapangan tuh seperti apa. Nah, awal-awal itu Mas 2011 itu saking butanya aku dengan dunia perbisan ini, aku coba jadi penumpang Mas. Oh ya? Penumpang Rosalia apa PO lain? Oke. Penumpang Rosalia Indah. Waktu itu kan belum banyak yang tahu aku. Jadi kru itu belum banyak yang tahu aku. Jadi waktu itu awal-awal itu aku kepengen coba jadi penumpang. Aku pengen merasakan sejauh mana atau sebetulnya pelayanan Rosalia Indah, dunia bis-bisan itu seperti apa. Karena kan ya mau nggak mau apa yang kita lakukan ini kan untuk memberikan sebuah pelayanan ke penumpang. Jadi waktu itu 2011 aku ingat banget, aku naik bus Rosalia Indah, rutenya Jogja, terus ke Jakarta, terus ke Merak ganti bis, lanjut sampai ke Kota Bumi Lampung. Oh, sampai Lampung. Oke, terus itu ya udah waktu itu aku Dimas juga cuman pakai jaket, topi, pakai hoodie, pokoknya pakai jaket yang tutupan itu, bener-bener ya nggak bahkan krunya nggak kenal karena kan waktu itu belum ada yang kenal. Ya Dimas ngerasakan gitu loh Mas, ngerasakan jadi penumpang. Oh ternyata begini, perjalanannya begini. Satu hal yang paling paling inget sampai sekarang, kesan pertama naik bis waktu itu 2011, karena duduknya agak ke belakang, itu kesan pertamanya adalah bau pesing Mas. Bau pesing. Itu perjalanan dari Jogja ke Merak itu duduk seat nomor 5 kalau nggak salah, seat nomor 5. Ya menikmati aroma toilet waktu itu ya. Terus dari situ aku belajar bahwa Dimas belajar, oh ternyata ya ini akan mengurangi pelayanan gitu. Terus kemudian waktu itu sampai ke Merak berjalan dengan lancar. Setelah itu di Merak ganti bis, kemudian sampai Merak ke Lampung. Nah di Lampung ini bisnya rusak Mas waktu itu. Waktu itu bisnya rusak. Dimas inget banget, di W Halim itu bisnya sudah rusak. Terus di berikutnya di Bandar Jaya itu bisnya juga udah rusak. Nah aku di sepanjang jalan itu aku ngobrol sama penumpang. Pak gimana Pak, penumpang Rosalia sering naik Rosalia? Iya Pak, saya sering naik Rosalia. Ya bisnya ini ya sering rusak-rusak begini tuh Pak. Oh ya sering, bisnya ini sering rusak-rusak gitu. Tapi ya satu hal yang statement setelah itunya Mas, dia ngomong, tapi ini masih yang pelayanan terbaik Pak. Ini masih yang pelayanan terbaik. Dari situ aku mengambil catatan yang menurutku highlight banget. Berarti jenis penumpang itu macam-macam. Jenis penumpang itu 2011 Mas. Kita ngobrolin 2011 itu zaman dulu banget lah gitu loh. Jadi 2011 terus habis itu sampai di Bandar Jaya itu rusak lagi.
rusak lagi. Aku coba tanya ke ke krunya, ke kernetnya waktu itu. Pak, rusak lagi Pak, gitu. Kernetnya diem aja sambil dilewati gitu. Sambil lewat aja gitu. Dimas juga cuma diem aja. Terus dia lewat lagi. Pak, masih lama ya Pak, gitu. Dia juga lewat lagi, dicuekin gitu. Dalam hatiku, wah ini penumpang kalau diperlakukan seperti ini ya agak kurang nyaman gitu. Ya itu aku buat note Mas. Jadi memang poin-poin yang memang harus diperbaiki. Nah yang paling lucu lagi Mas, waktu itu aku pengen kencing di Bandar Jaya waktu itu. Akhirnya aku ke toilet. Mau ke toilet bus. Nah dari Jogja ke Merak itu baunya udah pesing. Bis yang Merak ke Lampung 2 kali lipat lebih pesing Mas. Jadi ya ini cerita waktu 2011. Nggak apa-apa. Wah, ini cerita mahal nih teman-teman. Lanjut, oke. Nah, yang uniknya adalah waktu itu Dimas coba tanya sama kernetnya waktu itu. Pak, ini toiletnya bau pesing. Yes, memang pesing ini toiletnya. Terus ditinggal. Dalam hatiku, wah, oke. Jadi itu merupakan sebuah poin-poin yang aku catat. Gitu. Oh ya sudah. Nah setelah itu sampai di Kota Bumi aku turun. Nah dari situ aku belajar. Oh ternyata banyak hal yang harus diperbaiki dari pelayanan ASKAP, cara komunikasi, pelayanan kernet, cara komunikasinya, terus kebersihan toilet, terus kemudian kerusakan armada, kualitas armada, terus mengenai kualitas makan gitu. Nah dari situ aku mulai ketagihan naik bus Mas. Ketagihan naik bus 2011 itu karena memang waktu itu belum banyak yang kenal gitu. Ya. Belum banyak yang kenal. Terus aku coba lagi dari Solo ke Jakarta naik bis yang jenis kelas lain. Ya waktu dari Solonya naiknya dari mana? Naiknya dari sini dong. Dari Gilingan. Okay. Dari Gilingan tuh juga tiketnya bukan atas namaku, tiketnya atas nama staff gitu. Jadi pokoknya aku dibelikan tiket, udah naik aja ya. Intinya aku pengen merasakan gimana toh jadi penumpang bis ini tuh gimana gitu. Nah, dari situ aku paling 2011 itu aku ada 4 kali naik bus. Dan itu bukan yang naik bus atas nama Dimas bukan, tapi naik bus yang memang aku menjadi penumpang waktu itu. Nah dari itu 2011 aku banyak punya gambaran bahwa memang di lapangan itu masih banyak yang harus dibenahi, dari pelayanan agen yang mungkin kurang ramah, terus pelayanan awak bisnya yang kurang ramah, terus kemudian kondisi busnya juga, kebersihan toilet, terus kemudian suasana ruang tunggu, suasana bis, hiburan di bus gitu. Jadi itu bener-bener memberi wawasan tentang apa yang harus aku lakukan Mas. Nah waktu itu ya udah itu aku anggaplah sebagai hasil research lapangan. Terus ya bukan lain aku konsultasikan ke Bapak. Pak ini gini gimana? Beliau memberikan arahan begini. Pak ini gini gimana? Beliau memberikan arahan. Terus beliau memberikan beberapa gambaran. Ya begini aja, begitu aja. Nah dari situ aku mulai belajar, mulai tahu apa yang harus dilakukan. Karena memang dunia bus ini ya lagi-lagi waktu itu aku tidak ngambil jurusan itu. Jadi memang jurusan manajemen waktu itu spesifiknya memang di tourism sama human resource gitu. Jadi ya tidak adalah gambaranku bis Indonesia itu aku betul-betul buta gitu. Tapi dari seperti itu ya apa sih, kita kan melayani penumpang Mas sebetulnya. Kita melayani penumpang. Nah, kita harus tahu dulu penumpang itu maunya seperti needs-nya seperti apa. Makanya waktu itu Dimas awal-awal biar nggak buta-buta amat, ya Dimas harus bukan terpaksa ya waktu itu ya, bisa dibilang terpaksa, tapi ya tuntutan pekerjaan aja. Kose, ini menarik nih. Ini ada pengakuan sebelum ditanya nih. Tapi sebelum aku nanya itu, Mas nanya itu Dim. Teman-teman Perpals dengar ya dari beliau ya, dari Mas Dimas. Bukannya bikin kuesioner atau bukannya nyuruh orang report, tapi beliau jalan naik ngerasa ke dewe. Wow, itu sip.
itu ajaran, itu salah satu poin yang saya ingat dari Pak Roso, Mas, karena beliau itu mendirikan Rosalia kan dari nol, Mas. Ya, Dia betul. betul-betul masuk ke prosesnya dari Ya. nol. Jadi betul-betul dia merasakan dari nol sampai dia buat inovasi, buat ini, buat itu tuh beliau ngikuti sendiri gitu. Nah, makanya dari situ ya mau nggak mau kalau memang Dimas diminta untuk meneruskan ini, ya Dimas harus juga ikut mulai dari nol. Mulai dari nol itu ya jadi penumpang. Ya kalau Tahu dulu gambaran di ya lapangan. kalau Mas gitu. yang Mas selama ini ngomong sama teman-teman itu dan yang Mas sampaikan juga, yang Mas rasain juga tuh gini. Kita nggak harus bisa, tapi kita harusnya tahu. Setuju nggak sih? Ya, betul. Ya kan nggak juga Dimas harus bisa buka ban, tapi Dimas tahu bagaimana kesulitan buka ban, bagaimana supaya mudah, supaya kru itu enak. Itu contoh. Nah, jadi bukan berarti harus jadi pengemudi atau apa ya. Sebenarnya apalagi dengan apa background apa ya, pendidikan dan segala macam. Terus mungkin Dimas kan besar sekolah terus sekolah ya, kalau kayak Mas Sani kan. Aku ya memang ya uripin yang full, pecilaan yang full di Terbina segala macam memang gitu ya, kayak Mas Rian dan segala macam. Memang kami nature lah ya di lapangan. Nah, ini teman-teman Perpals yang teman-teman Perpals dengar langsung dari Mas Dimas. Kalau nggak salah itu namanya SWOT and analysis ya, Dim ya. SWOT and analysis yang Dimas bikin itu ya. Jadi seorang Dimas itu tidak hanya duduk jeglek, dia tahu dulu dari awal, yaitu konsep didikan orang tua ya, konsep didikan orang tua, di mana kamu itu kolam, kamu nyemplung, kamu tahu dasarnya di mana, kan gitu kira-kira. Ya. Jadi memang selain bapak orang tua kita itu memang karena orang tua kita, terutama Pak Roso ya, bapak itu memang dari bawah, bukannya dia minta anaknya suruh dari bawah lagi, tapi kamu harus tahu dasarnya kayak gimana, etapenya gimana, steppingnya seperti apa, kan gitu ya? Iya. Wah, Mas, waduh, ya hari ini dengar langsung dari Dimas, ya berarti apa yang Dimas lakukan, perubahan-perubahan dan ya boleh bilang perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi yang ada di Rosalia Indah ini, dasar dari analisa yang Dimas lakukan, ya kan? Ya nek sebagai penumpang tanya dicuek itu perih sih. Tuh teman-teman Perpals. Nah ini untuk kru lah ya tolong jangan begitulah, ya kan? Ya dijawab dengan sopan santun dan profesional. Nah, Tapi itu 2011, Mas. ya. Jadi setelah itu ya sudah membaik lah. Sudah membaik. Ya tentu kan dengan apa namanya beberapa banyak hal yang Dimas lakukan kan di internal kan. Seperti training lah apa segala macam. Oke. Tadi secara tidak langsung sudah ada pengakuan dulu nih dari Adinda ini. Apa? Terpaksa. Boleh kan Mas tanya? Terpaksa. Nah, boleh kan Mas tanya? Nah, dulu waktu kuliah, selesai kuliah sebenarnya sing mbok cita-cita kayak apa? Cita-citanya ya, cita-citanya apa ya? Cita-citanya itu ya kan Dimas bilang tadi, pamit Bapak mau kerja dulu di luar gitu. Apa ya? Bukan bisnis apa ya? Apa yang menarik menurut Dimas waktu itu? ya Ingin Dimas coba? ya waktu itu kepingin mencoba pengalaman kerja dulu sebetulnya, apapun itu. Tapi kalau cita-cita ya harapannya bisa meneruskan usaha orang tua. Karena memang beliau sudah Dari awal sudah dari pesannya awal, seperti itu ya. ya. Anak yang soleh ini kayak gini. Dan memang ya kita siap aja lah kan, ya kita bisa sampai sejauh ini kan karena beliau juga. Betul. Jadi Dan memang karena industri ini. ya karena ini. Jadi memang ya ingin mengembalikan apa yang bisa dikembalikan dari diriku lah. Gitu. Pengen berkontribusi lah. Masya gitu. Allah, sangat mulia Dinda pengen ini. berkontribusi ke orang tua. Itu aja. Amin. Ya itu tadi teman-teman Perpals. Jadi memang kami ya bukan cuma Dimas, bukan cuma saya, tapi kami yang penerus ini ya itu salah satu
yang menjadi, boleh dikatakan, Mas nggak bilang beban, tapi satu tanggung jawab yang harus kita laksanakan ya. Sedapat mungkin, sebisa mungkin kita terus menyambungkan tongkat estafet ini, karena dengan secara fundamental dan secara secara emosional inilah yang melahirkan kita, kan gitu Dim? Iya, betul. Dan inilah yang membesarkan kita. Jadi bukan soal masalah ini bisnis besar udah begini begitu, tapi tujuan mulia yang sudah ditanam sama orang tua kita yang kita harus teruskan. Sangat menarik. Nah, Dim, berarti dari situ Dimas menganalisa, Dimas akhirnya seneng naik bis, terus mulai lebih tertarik berkecimpung di industri ini, berinteraksi dengan operasional ya, dimana Dimas sendiri secara akademis mungkin tidak ada bau-bau operasional kan, gak bau oli lah kira-kira. Nah tentu dengan berjalan waktu Dimas belajar ya dengan sharing kiri kanan, terus ya tuntunan Bapak juga dengan existing management, melakukan improvisasi kan gitu Dim. Apa yang Dimas lihat usaha ini saat ini, industri ini saat ini? Apa ya Mas? Kalau saya ngelihat industri ini itu ya saya ngelihatnya dari industri transportasi darat bus ya, mungkin saya ngelihatnya dari situ. Saat ini itu menurut saya ya banyak tantangannya itu apa? Tantangan untuk apa ya? Orang itu kan identik namanya transportasi itu pengennya pesawat dan kereta gitu. Udah namanya pesawat, kalau kereta itu udah dianggap yang transportasi yang paling oke gitu. Nah ya tantangannya adalah ya ini gimana menunjukkan ke masyarakat bahwa dunia perbisan khususnya bis ini itu ya kita layak juga kok menjadi opsi lain gitu loh. Jadi kita tidak bersaing, tetapi kita menjadi opsi alternatif lain apabila salah satu yang patut dipilih. Iya, dipertimbangkan. Betul. Jadi memang jangan dibayangkan bis-bisan yang seperti dulu. Kalau dulu ya memang ya begitu keadaannya gitu. Jadi tapi kalau sekarang ini dunia transportasi bus ini sudah pesat kok, nggak cuma Rosalia Indah tapi semua pengusaha udah melakukan inovasi yang menurutku itu udah luar biasa lah. Udah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lah. Gitu. Jadi aku melihat industri bus ini ya sangat bagus, tetapi kita punya misi yang harus misi bareng-bareng ya sesama pengusaha bus itu untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa ini loh, bus itu jangan dipandang sebelah mata. Oke. Dimas pulang, Dimas melakukan analisa itu, Dimas maksudnya survei, terus habis itu Dimas note semua, habis itu Dimas diskusikan sama Bapak, ya kan, terus sama Bapak dikasih arahan seperti apa eksekusinya dan bagaimana melakukannya. Nah, sebagai anak, Dimas kan masuk tadinya kan hanya Dimas sebagai anak, terus masuk sebagai profesional. Ya, tentu kan ada idealisme Dimas pribadi dan ada harus mengkolaborate idealisme Bapak sebagai founder, sebagai orang yang lebih dulu paham akan industri ini. Se-struggle apa, Dim? Kamu menyikapi itu, Dim? Se-struggle apa ya, Mas? Ya dijalani, dinikmati, Mas. Karena memang waktu itu kan ya ngikuti Bapak ini nggak mudah. Ngikuti beliau ini nggak mudah. Beliau ini orang lapangan. Beliau ini orang dari nol. Beliau ini orang yang memang dia tahu apa yang dilakukan. Iya, dia tahu persis apa yang dilakukan.
sedangkan Dimas ini kan anak baru kemarin gitu loh waktu itu. Jadi memang ikuti beliau ini nggak mudah. Saya yakin kakak-kakak saya pun juga merasakan hal yang sama. Ikuti beliau ini nggak mudah. Dan memang ya kita anggap sebagai sekolah lagi aja. Jadi kerja di sini ya kerja, ya sekolah, ya belajar. Kita nggak pernah berhenti belajar. Tapi realnya seperti itu kan. Karena kan memang Dimas di awal tadi bilang, ilmu yang Dimas dapat di sekolah bukan nggak kepake. Nggak Dimas dapat ilmu yang Dimas dapat di sekolah nggak plug and play bisa diterapkan di usaha ini. Ilmu yang ada di usaha ini boleh dibilang pasti nggak ada di sekolah. Jadi start dari from zero lagi, menyesuaikan, ditambah dengan kita oleh Tuhan dikaruniai orang tua yang hebat, ya kan? Betul. Orang tua yang hebat, orang tua yang memang dari nol bisa punya, ada, besar, dan itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana ini, ya kalau bahasa ayah Mas itu, bagaimana ini tetap ada. Nah, masalah mau lebih besar, lebih kecil atau gimana, itu tergantung kalian, kan gitu kan. Nah, tapi kan sebagai anak kan tentu kan kita minimal jangan mundur, bertahan, ya kalau harapannya membesar, kan gitu. Dan challenging, makanya Mas bilang, apa yang dirasakan, karena memang kita bukan mengadu ya, kita menyesuaikan ritme itu nggak mudah teman-teman Perpals. Itu benar-benar membutuhkan jiwa besar, kedewasaan di umur yang masih remaja, di umur yang belum dewasa maksudnya. Itu butuh proses. Nah artinya ya inilah yang kita hadapi, dan seorang Dimas Rosdian, ya kan, ini family business tapi dijalankan dengan cara profesional. Nah ini kotak-kotaknya kan juga harus jelas, kan gitu Din. Nggak bisa begitu mau mengambil, ya misalnya ada kebijakan atau apa, aku kan anak, tapi giliran mencari mencari kenyamanan, berlindung sebagai seorang anak, kita punya tanggung jawab. Dan ya saya juga tidak bilang itu beban, tapi kita juga punya tanggung jawab bagaimana bisnis ini tetap sustain, kan gitu Din. Benar nggak sih? Benar. Jadi memang ya kalau dibilang susah juga ya, tapi lama-kelamaan dijalani asik Mas. Ya anggaplah kita kerja dengan bos yang karakternya seperti itu gitu aja. Jadi kita profesionalnya gitu, kita melihat beliau yang karakternya seperti itu. Jadi memang ya namanya anak yang dibesarkan, dilahirkan, dibesarkan. Ya saya sekolah terus lulus, idealismenya tinggi. Sedangkan bapak ini kan lapangannya betul-betul real gitu. Kadang-kadang awal-awal itu juga bikin konsep gitu, bikin program gitu. Beliau kalau melihat programnya nggak masuk akal itu, beliau juga udah nggak nanggepin waktu itu. Nah udah itu juga kuncinya satu Mas, nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Kuncinya kalau kerja ya memang yang ngomong, yang negur itu memang bapak sendiri sih gitu. Cuman kita nggak boleh baper, udah kita profesional aja. Kalau beliau belum cocok ya anggaplah itu bos belum cocok gitu aja. Kalau misalkan kita buat sebuah hal terus bos belum sesuai, dievaluasi, ditegur, ya anggaplah itu memang kita harus menyesuaikan gitu aja. Ya terus terang sih awal-awal dulu sempat baper. 2011 sempat baper. Cuman diresapi lagi, dipikirkan lagi. Waduh ini kalau baper begini ya nggak jalan karena memang ya yang ada malah kita nggak bantu, malah kita ganggu. Betul. Gitu. Jadi ya kita berusaha ngikuti polanya beliau, flow-nya beliau, arahan beliau. Terus ya 2011 sampai sekarang ini ya puji Tuhannya semua lancar dan itu aja ya dinikmati, dijalani dan lama kelamaan kita menyesuaikan, beliau pun juga nanti bisa melihat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita
disesuaikan. Betul. Jadi memang ya kuncinya tadi tidak boleh baper, nggak boleh baperan gitu aja. Itu teman-teman Perpals. Jadi memang Profesional. Gitu. ya, jadi memang itu kan jawaban kenapa Rosalia Indah bisa bertahan dengan kondisi yang kemarin kondisi nggak enak dan tetap ya boleh dibilang tetap grow, memberikan pelayanan terbaik dan itu semua cost, ya kan Dim? Ya. Kan tadi Mas Dimas bilang mobil rusakan, kru yang ya tidak profesional, ya kan? Untuk membenahi semua ini cost. Nah dari situ kan cost dan tantangan. Nah dari situlah bagaimana kita bisa memanage perusahaan ini supaya ya memenuhi ekspektasi itu wajib ya. Namun mencapainya dulu lah kalau istilah Bapak itu nggak usah muluk-muluk, capai aja dulu. Kepenuh apa tidak itu kan relatif. Ya, tapi kita teman-teman Perpals bisa lihat sendiri mana perusahaan yang concern dengan pelayanan, concern dengan bisnisnya, sehingga standar service itu rata gitu. Ya kan itu dia. Dan itu challenging banget. Nah, ngomong-ngomong challenging. Setelah berarti at least sudah 10 tahun. 10 menjalan 11 tahun. Jalan 11 tahun Dimas join di sini di Rosalia Indah Transport. Hal apa yang sangat challenging menurut Dimas selama 11 tahun Dimas join di industri di usaha ini selain meyakinkan sang founder? Selain ya, karena itu menjadi hal kan udah tadi. Nah, yang lain apa yang ada di manajemen ini? Yang Dimas lalui dan Dimas rasakan sangat-sangat challenging. Yang menurut Dimas ya Mas. Jadi itu yang challenging itu adalah manajemen SDM Mas. SDM. Manajemen human resource-nya. Jadi memang ya karena kita ini perusahaan jasa Mas. Yang kita berikan itu sebetulnya bukan hanya produk. Kita bukan perusahaan rokok yang berbentuk bentuk barang gitu. Tapi kita perusahaan jasa yang kita mengantarkan penumpang dari asal ke tujuan. Nah, mengantarkan ini kan adalah sebuah bentuk pelayanan. Nah, pelayanan ini kan selain armada bus sendiri yang menjadi kebutuhan utamanya, yang berikutnya juga penggeraknya, operator dari bus itu dan operator lain yang berhubungan dengan produk utama ini. Jadi, maka dari itu manajemen karyawan, manajemen human resource ini sangat penting sekali. Gimana? Tapi kebetulan kan kuliahmu itu toh. Ya, tapi sekarang aku nggak gumun. Aku nggak gumun sekarang. Kenapa kualitas SDM-mu kayak gini? Nggak, artinya Dimas punya ukurannya. Ya kan, Masmu ini kan montir. Nek Bapak kan kondektur. Gitu. Jadi aku nggak gumun sekarang. Dan teman-teman Perpals sudah terjawab nih sekarang. Kenapa SDM-nya Rosalia ini ya semakin tertata baik. Itu harus diakui loh, Dim. Ya. Kru Rosalia Indah itu harus diakui. Sopan santun, sapa. Apa sih kalau di itu kan itu kalau nggak salah ya. Jadi attitude-nya di atas boleh bilang di atas rata-rata lah. Nah, tapi ternyata, itu tidak terlepas juga Mas dari beliau. Beliau ini ya terlepas dari mungkin kalau backgroundku nyambung pun sebetulnya tidak begitu bisa diimplementasikan. Cuman sebetulnya kita mau menggunakan teori yang sedemikian hingga apapun itu kuncinya sebetulnya di founder, di pimpinan tertinggi. Delalah bahasa Indonesia. Kebetulan itu beliau ya foundernya, pimpinan tertinggi. Beliau mulai dari nol, jadi tidak lepas dari itu juga. Jadi kalau memang orang melihat mungkin orang di luar sana melihat Rosalia Indah SDM-nya bagus, itu juga beliau ini waktu Pak Roso ini kalau pembinaan awak bis Mas, itu beliau nggak pernah absen Mas. Dulu waktu beliau rutin ya, sekarang kita COVID ini beliau
sekali mengurangi. Tapi kalau dulu itu beliau tidak pernah absen. Beliau memberikan bahasanya itu memberikan nyawa ya, memberikan semangat gitu, memberikan semangat langsung ke semua pelaksana yang ada di Rosalia Indah ini, karyawan awak bis, terus petugas agen, semua itu beliau ketemu sendiri langsung. Nah, menurut Dimas waktu itu sebetulnya kunci ya, terlepas dari manajemennya mau bagaimana, tapi kalau owner, founder, presiden, direktur, pimpinan tertinggi turun langsung memberikan sebuah pengarahan langsung, dan beliau ini mulai dari nol itu akan membuat karyawan tuh semua sejalan. Jadi membuat sejalan. Nah, setelah itu PR kita ini adalah ya merapikan aturan-aturannya, merapikan ketentuannya, ada pelatihan, terus kemudian ada ya terlepas dari apa yang kira-kira bisa mensukseskan beliau ini untuk membangun SDM yang prima ini tadi. Gitu. Jadi memang ya teori-teori ya itu berguna, tetapi tetap memang kelebihannya ini beliau tidak pernah absen dalam melakukan pembinaan langsung ke seluruh karyawan. Jadi dia memberikan spirit ya. Betul. Jadi dan memberikan itu menjadi satu aura yang sangat positif. Ya, bahkan nggak cuman awak bis sama petugas agen, beliau pun juga dulu rutin melakukan apel. Oh iya. Apel karyawan. Jadi betul-betul itu aku tahu itu. Seluruh karyawan diundang, beliau memberikan arahan, motivasi ya. Ya itulah yang menjadi panutanku lah maksudnya. Maksudnya ya memang beliau mulai semuanya dari nol, tahu persis yang diomongkan itu apa, yang diarahkan itu apa, itu beliau tahu persis. Itu pun juga karyawan melihat, dan itu pun juga menjadi materi pembelajaran juga buat aku gitu. Jadi harus tahu persis apa yang dilakukan gitu. Dalam memberikan pembinaan dalam memberikan pembinaan pelatihan itu kita harus tahu persis, jangan hanya asal ngomong, tapi apa yang mau disampaikan itu harus betul-betul jelas agar para SDM ini bisa menerimanya dengan baik gitu. Jadi memang support moral ya, dan komitmen founder ya. Betul. Itu sangat berpengaruh ya. Ya, menurut saya sangat berpengaruh. Ditambah dengan ilmu akademis. Ya, kita dilengkapi ya. Kita melengkapi. Keren ya. Ini saya sedang banget nih, bahasanya halus banget dan pas gitu loh. Ya, jadi memang itulah family business dan profesionalisme. Itu dua hal yang tidak mudah diklopkan, tapi kalau bisa klop itu akan bisa kencang, kalau bisa lari kencang dan bisa maksimal. Ya, semoga semua itu bisa tetap berjalan dengan baik, harus ya. Dimas dengan semangat Dimas sebagai manajemen yang hari ini, membawahi manajemen operation hari ini dengan konsep-konsep ke depan, karena Rosalia ini sudah menjadi salah satu perusahaan yang digandrungi kalau boleh Mas ngomong ya. Nah, kalau yang Bapak sampaikan disampaikan Bapak itu, Bapak bilang diuri-uri usaha ini, jadi diurusi dengan baik. Karena pesan-pesan beliau kepada anak-anak beliau dan manajemen itu jelas, tegas, dan dalam maknanya, diuri-uri itu ya. Itu kan bahasa Bapak kan. Ya, betul. Jadi itu bukan hanya sekedar bicara ini pekerjaan atau ini usaha dari sisi bisnisnya saja, tapi bagaimana menjadi sebuah bisnis. Kalau Mas bilang gitu ya. Oke, Dip. Challengingnya sudah. Selama 11 tahun ini, pernah nggak di satu titik Dimas ngerasa kayak bukan kecentok ya, jenuh gitu? Pernah nggak? Ya gimana ya Mas, ya namanya perjalanan hidup itu kan naik turun, roller coaster lah, bahasa gaulnya roller coaster lah. Ya itu ya dinikmati, dijalani, dinikmati, dan
Dan ya kalau Dimas sendiri kan memang di sini Dimas kepingin apa ya, berkontribusi memberikan kembali apa yang udah diberikan Bapak ke Dimas sampai Dimas sejauh ini itu ya Dimas kepingin berkontribusi. Jadi kalau memang kepentok atau udah di titik yang ya kalau dibilang pernah, tapi ya selalulah kita kembali lagi ke apa sih yang memulai sampai sejauh ini itu apa gitu. Terus kembali ke misi apa, cita-cita misi awal. Cita-citanya itu apa gitu. Ya anggaplah itu sebagai lika-liku. Tapi ya kembali lagi kerja, nggak boleh baperan. Nggak boleh. Itu aja udah. Pokoknya gitu aja. Jadi rumus dasarnya itu yang penting semuanya fokus ke kerjaan bisa diselesaikan satu persatu. Ada masalah ya pecahkan. Gitu-gitu diskusikan, komunikasikan itu penting, jangan diem aja, tapi ya komunikasikan, diskusikan itu penting. Dengar kan teman-teman Perpals, konsepnya kalau bahasanya Pak Roso itu simple, nggak usah muluk-muluk, jangan baper, terus kembalikan ke hati, dari mana asal saya, ya kan, bagaimana saya bisa seperti hari ini. Dim, ini kan sudah era digitalisasi. Yang Mas tahu dan Mas lihat, Rosalia salah satu yang sudah memulai lebih awal untuk digitalisasi, ya kan? Dengan sistem digitalisasi seperti tiketing dan segala macam. Struggle apa Dim waktu Dimas atau Rosalia memulai itu? Struggle apa ya Mas? Ya ada suka dukanya memang. Waktu itu mulai digitalisasi itu 2016 waktu itu. 2015-16 itu kita udah mulai menyiapkan digitalisasi karena ya waktu itu ya memang Dimas waktu itu kan masih umur muda waktu itu dan 2015 sekarang juga masih muda kok. Ya, betul. Jangan pernah merasa tua Dim. Nggak boleh. Terus waktu itu juga 2016 itu ya namanya anak muda itu pegangannya apa tuh Mas? HP waktu itu. HP, sosial media, terus beli apa-apa online dan lain sebagainya. Terus waktu itu 2016 itu aku berpikir, duh ini bis ini belinya gimana gitu. Terus waktu itu aku ingat banget 2015 waktu itu Lebaran 2015 kan masih mengular apa kalau mau Lebaran itu kan masih ngantri itu ini Mas, loket ini Mas itu ngantri sampai penumpang di luar Mas. Jadi aku sendiri pun melihat waduh ini luar biasa ya maksudnya itu penumpang itu sampai rela ngantri dan itu pun mereka ngantri itu sampai mengular dari pagi Mas 2015. Terus aku berpikir waduh gimana ya gimana nih jadi waktu itu aku ngutak-ngatik harus diapakan untuk memperbaiki layanan ini, gimana caranya biar orang itu nggak usah beli kesini, beli online aja gitu. Terus 2015 itu mulailah coba bikin online ticketing waktu itu. Online ticketing karena waktu itu belum begitu bis kan belum begitu ada online-nya waktu itu. Terus ya udah akhirnya coba bikin, tapi ya bikin online ticketing juga nggak gampang. Iya prosesnya panjang itu. Dari terus terang ya dari Bapak sendiri pun nggak support karena beliau kan eranya berbeda. Iya waktu itu. Tapi ya aku kekeh aja ya udah ini pokoknya dicoba dulu kita bikin online ticketing. 2015 evaluasi 16 terus 17 launching. 17-18 itu mulai launching, mulai online ticketing, mulai ada pembelian lewat website, pembelian lewat mobile aplikasi itu 2018 kalau nggak salah. 17-18 itu terus mulai ada mobile aplikasinya, terus banyak masukan evaluasi gitu. Ya itu sebagai sebagai pembelajaran gitu lah. Tapi waktu itu nggak langsung semua penumpang itu langsung pindah ke online, enggak karena memang penumpang bis ini tidak semuanya online oriented gitu ya. Jadi ada juga ya bisa dibilang mayoritas masih banyak yang offline gitu. Tapi dia lebih trust ketemu agen. Betul. Ketimbang ketemu handphone. Betul. Tapi ya nggak masalah ya. Ya ini namanya salah satu inovasi yang kita kan evaluasi coba-coba dulu. Nah waktu itu juga
tidak hanya online ticketing, tapi itu juga ya buat program sistem internal perusahaan juga. Jadi itu nyambung ke beberapa sistem di internal perusahaan. Gitu ya. Ya namanya online ini kayaknya nggak pernah ada hentinya, Mas. Betul. Namanya Terus kita udah era disrupsi digitalisasi ini udah kayaknya nggak akan ada habisnya. Nanti misalkan sekarang online ticketing, terus nanti mungkin ada inovasi apalagi karena makin kesini digitalisasi makin maju, makin canggih, makin ini makin itu. Jadi memang ya melihat online ticketing atau apapun itu yang bersifat digitalisasi itu memang ya makin ke depan harus makin canggih, makin rapi dan makin dibutuhkan customer. Tapi bukan berarti Rosalia Indah udah bagus banget, enggak, Mas. Kita masih yang online ticketingnya itu masih banyak juga kelemahan-kelemahannya. Jadi tapi ya nggak masalah, kita kumpulkan untuk evaluasi. Banyak juga penumpang-penumpang yang memberi masukan, baiknya begini, baiknya begitu. Tapi ya tentunya ya Rosalia Indah banyak keterbatasannya juga. Jadi kita juga nggak semuanya kita bisa, tapi ya kita banyak keterbatasannya. Ya tapi Rosalia Indah menurutku sudah di atas rata-rata. Ya begitu kan. Ya salah satu yang sudah di atas rata-rata, yang sudah yaitu tadi ya, pencapaian profesionalismenya sudah di atas rata-rata, dan itu kan berkat dari kerja keras tim lah ya. Ya, Tim Rosalia Indah disupport oleh komitmen Bapak sebagai founder kan gitu. ya. Wah, ini ngobrolnya asik banget ini sama Dinda ini. Kalau mau diajak ngobrol sampai nanti buka puasa, sampai sahur, sampai imsak belum kelar, ya kan gitu. Ya tapi itulah Rosalia Indah, di mana salah satu perusahaan transportasi darat berbasiskan bus di Republik Indonesia ini. Saya tidak bilang skala ya, tapi yang menjual konsepnya adalah pelayanan, ya kan, Din? Ya. Yang mengawali penumpang bisa milih menu makan di rumah makan, servis makan di Rosalia Indah, ya toh, itu harus diakui. Ya kan. Nah artinya sampai ke sana berpikirnya, dan pasti Rosalia Indah ini juga yang mewakili operator pelayan masyarakat yang ada di industri angkutan darat. Nah, tentu kan ini harus kita dukung bersama sebagai pengguna, ya salah satu operator, termasuk saya juga, bagaimana ini bisa kondusif dan masyarakat trust-nya itu kembali. Ya, kalau kita simak obrolan sama Bapak, zaman itu mobil leasing 3 tahun, 1,5 tahun iso tak lunasi ya, karena memang manusianya banyak dan semua mengandalkan bis. Nah, hari ini kita sudah berkompetisi dengan bukan sesama PO lagi, dengan industri lain gitu loh. Namun infrastruktur yang terbentuk hari ini itu membawa angin segar lah ya, untuk kita bisa lebih maksimal melayani. Betul. Bukan lebih mudah, tapi lebih maksimal, mendekati titik pencapaian satisfaction kalau menurut Mas kayak gitu sih. Oh ya, Mas Dimas ini putra ketiga ya dari Bapak Justinus Roso. Yang pertama Mbak Ana yang air minum Utra ya. Nah ini juga perlu, karena waktu di Perpals Ghost to Sumatera itu jadi disenggol-senggol sama viewers. Wah, Rosalia Indah sampai ke Medan gitu. Karena ada Utra. Ya, memang kita waktu kita Perpals Ghost to Sumatera salah satu disupport oleh Utra memang. Ya karena itu tadi, saya dengan Om Roso, dengan Mbak Ana, Mas Adi dan Mas Dimas, ya kita memang sudah cukup ya udah deket lah, udah nggak seperti orang lain. Jadi karena memang ada kebutuhan waktu itu kita ngobrol ya disupport oleh Utra. Jadi Utra itu di Mbak Ana, Mas Adi, rest area ya. Ini sebentar lagi jadi nih rest area ya. Iya, ini memang Mas Adi saat ini lagi fokus di salah satu unit usaha yang sedang dilakukan pembangunan, persiapan.
ya minta doanya aja nanti semuanya lancar. Amin. Semoga lah. Ya, Kalau ngeliat biar- titiknya sih banget itu. Mas bolak-balik berapa kali bolak-balik Trans Jawa itu titiknya pas banget. Nanti teman-teman tunggu aja lah di mana titiknya. Ya, siap. Terus Dimas yang membawa mengendalikan Rosalia Indah Transport dan Rosalia Express. Iya, itu per awal tahun ini Kemarin, 2022 ini dapat PR baru dari Bapak sama Mas Hadi ini. Karena Mas Hadi harus fokus ke Iya, situ. Mas Hadi di situ. Iyalah. Jadi Dimas meneruskan Mas Hadi Siap. di Rosalia Express juga. Ya, jadi memang itulah kita memang harus saling support dengan bidang-bidang kita masing-masing, dengan kepandaian dan kekuatan kita masing-masing kita satukan supaya menjaga ini menjadi satu atmosfer yang positif lah. Iya, betul. Dim, Ya, siap. sebagai anak muda, salah satu anak muda yang ada di industri ini, nah ini biar kita lagi ngobrol nih, apa nih yang mau Dimas sampaikan, ya mungkin tah pesan, tah saran, tah masukan kepada viewers Perpals TV, tentunya, dan mungkin sesama pelaku lah. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Dim? Ya, jadi pesan untuk para penonton Perpals TV, gunakan terus transportasi umum, karena sekarang transportasi umum udah sangat luar biasa. Tidak hanya pesawat dan kereta, Ya. ada bus juga, dan sudah banyak sekarang di Indonesia bus-bus yang tentunya memberikan kualitas pelayanan yang luar biasa. Siap. Dan ya intinya yuk kita rame-rame pakai transportasi umum, dan tentunya bis jangan lupa, karena memang bis ini kita sudah sangat luar biasa. Ada pembangunan infrastruktur dari pemerintah yang menurut kami luar biasa. Ada jalan tol yang membentang sangat jauh, terus kemudian juga dibangunnya terminal-terminal yang sangat luar biasa representatif juga. Jadi gunakanlah transportasi umum, apalagi bis. Dan jangan lupa dalam menggunakan transportasi umum harus yang bijak, karena banyak jenis angkutan di luar sana. Gunakanlah angkutan yang legal, angkutan yang sudah jelas mengenai kenyamanannya, mengenai keselamatannya, karena itu penting sekali. Kita harus bisa dalam memilih transportasi bisa memastikan bahwa transportasi yang kita pilih ini bisa mengantar kita sampai ke tujuan. Itu teman-teman. Oke, sip. Makasih nih. Nah, kalau untuk sesama pelaku dunia transportasi, apa ya? Wah, saya kalau sesama pelaku itu saya paling junior ya, teman. Jadi kalau untuk teman-teman pelaku ya mungkin kita kompak bersama-sama memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat, khususnya pengguna transportasi bus, agar kita bisa kompak dalam memberikan kesan atau citra kepada masyarakat bahwa yuk kita naik bus gitu. Yuk kita naik bus, dan bus ini sudah mulai diperhitungkan dari segi kenyamanan, kualitasnya juga sudah diperhitungkan. Jadi yuk kita bareng-bareng kompak dalam memberikan pelayanan yang terbaik. holo bis, ayo naik bis. Halo bis, enak ngebis. Enak ngebis, sorry. Oke, Dimas, terima kasih. Jadi teman-teman Perpals, ini kita udah ngobrol sore ini di kantor pusat Rosalia Indah bersama Mas Adimas Adimas Rosdian. Adimas Rosdian. Kok jadi aku yang gugup ya? Jadi kita udah ngobrol dengan Mas Dimas, direktur dari Rosalia Indah Transport, yang memimpin manajemen operasional Rosalia Indah Transport, yang teman-teman lihat, teman-teman gunakan, teman-teman nikmati selama ini. Dan beliau juga udah cerita seperti apa dalam menjalankan
usaha ini dari sisi seorang profesional dan sebagai seorang salah satu penerus dari founder Rosalia Indah Transport. Dim, Mas, terima kasih banget. Siap, saya yang terima diajak kasih. ngobrol. Sudah Semoga mau mampir ke sini. Siap. Pasti kalau mampir tuh selalu mampir lah. Selalu ngerusuhi. Jadi semoga sehat selalu. Salam hormat buat Bapak Ibu. Siap. Sama Mbak Ana, Mas Adi. Siap. Ya, ini kita sudah mau masuk Lebaran, puasa dan Lebaran. Wayahnya kita melayani dengan maksimal. Insya Allah pemerintah tetap konsisten dengan kebijakannya, tidak ada perubahan-perubahan yang aneh-aneh. Tapi walau apapun itu adalah tantangan kita bagaimana kita tetap bisa melayani. Oke, Dim, makasih sekali lagi. Siap, Kita matur salam nuwun. gas dulu ke depan. Ya, oke. Berdua, oke? Oke. 1, 2, 3, gas!